Selamat pagi, Jemaat Kalam Kudus Ambon. Shalom. Kita jumpa lagi di dalam ibadah doa di pagi hari ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian rahmat Yesus yang indah. Dengan penuh semangat, mari jemaat nyanyikan pujian ini dari hatimu yang terdalam. Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Haleluya. Karena rahmat Yesus yang indah, kita terbebas, kita dimerdekakan. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Bapa yang penuh dengan kasih, hati kami sangat bersukacita dan bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, tolonglah ya Tuhan, ketika kami sama-sama akan beribadah di dalam doa Sabtu pagi ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah ibadah kami Tuhan, ucapan syukur kami, doa syafaat kami boleh naik ke hadapan Tuhan, bagaikan dupa yang harum yang memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin dan berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita naikkan pujian lagi. Kita mau sama-sama berdoa agar Tuhan terus membukakan mata kita, agar kita semakin nampak Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah ini menjadi doa kita bersama-sama. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadi.
dan pimpinku. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Jemaat, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya 52, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Jemaat, di masa pandemi COVID ini, apa berita sukacita yang kita harapkan? Kalau kita mendengar vaksin sudah ditemukan, sehingga kita tidak perlu lagi takut kepada virus corona yang bisa mendatangkan kematian. Wah, betapa sukacita dan melegakan berita ini. Ya. Nah, sama halnya seperti pada zaman Nabi Yesaya ketika firman Tuhan ini diberitakan. Apa yang terjadi pada waktu itu? Umat Tuhan waktu itu sedang mengalami kehancuran. Mereka tercerai-berai di antara bangsa-bangsa lain. Dan saat Nabi Yesaya menulis dan mengkhotbahkan bagian firman Tuhan ini, kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua. Kerajaan utara ya sudah dibuang ke Asyur, sedangkan kerajaan selatan yaitu Yehuda juga sedang ada di dalam bahaya. Karena tidak lama kemudian mereka dikalahkan oleh Babel dan semuanya dibuang ke Babel. Jemaat sekalian, pada waktu itu ketika berita ini disampaikan, berita ini adalah berita yang diharapkan oleh umat Allah. Karena mereka bertanya-tanya, Tuhan di manakah engkau ketika kami ini sedang menderita? Tuhan, adakah engkau terus murka? Adakah engkau terus menghukum umatmu? Di manakah engkau? Dan di ayatnya yang ke-7 dikatakan Allahmu itu adalah Raja. Ya. Tuhan tidak murka untuk selamanya. Tuhan justru datang untuk menyatakan bahwa tahtanya ada di Israel. Dan kalau Tuhan menyatakan tahtanya kembali, Israel pasti akan dipulihkan dari segala keadaannya. Tidak selamanya Tuhan itu murka. Dia mengatakan bahwa Israel itu adalah miliknya dan Yerusalem adalah kota pilihannya. Dan Tuhan akan kembali mendeklarasikan bahwa dia adalah raja atas Israel. Ini berita yang paling indah yang didengar oleh orang-orang yang merindukan Tuhan. Dan mereka rindu untuk bisa kembali beribadah di Yerusalem. Mereka rindu untuk mendengar berita bahwa segala pelanggaran mereka jatuh di dalam dosa penyembahan berhala terus menerus. Mereka meninggalkan Tuhan sampai akhirnya Tuhan begitu murka.
tapi berita bahwa Tuhan itu sudah mengampuni umatnya. Betapa berita ini justru menjadi satu pengharapan yang besar bagi umatnya, yang memulihkan relasi bangsa Israel yang rusak dengan Tuhan. Jemaat sekalian, kapan Israel ini dipulihkan? Jemaat sekalian, bagaimana Israel itu kembali ke pembuangan? Memang makan waktu 70 tahun untuk sampai akhirnya Israel itu kembali ke tanah Kanaan. Dan sesungguhnya pemulihan itu terjadi ketika Tuhan Yesus datang, lahir di Bethlehem. Dia menggenapi semua janji-janji Tuhan bahwa ia adalah Mesias, dia adalah juru selamat, dia adalah raja yang akan bertahta. Janji yang sudah diungkapkan kepada Raja Daud bahwa tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ketika pembawa berita damai itu berseru-seru, sudah datang, sudah datang. Yesuslah yang dimaksudkannya itu. Dan dia adalah wakil sejati daripada Allah, gambar sejati dari Allah yang menguasai bumi dan menaklukkan seluruh ciptaan. Jemaat sekalian, di dalam sejarah Israel di Perjanjian Lama, bangsa Israel itu harus keluar dari tanah perbudakan dan kembali lagi ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, ya. Keluar dari Babel, karena Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, dan membangun kembali ibadah mereka yang kudus yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Secara rohani, apa maknanya ini untuk kita? Di dalam perjanjian baru, semua umat pilihan juga sama, harus keluar dari semua perbuatan-perbuatan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Keadaan yang cemar yang selama ini sudah membelenggu hidup kita. Lalu kemudian bergabung bersama dengan semua orang-orang pilihan. Mereka menjadi satu persekutuan. Inilah yang namanya gereja Tuhan. Gereja adalah kumpulan kaum pilihan dari berbagai bangsa, di mana Yesus Kristus adalah Tuhan mereka. Yesus Kristus adalah Allah yang mereka tinggikan. Dan bukan hanya tidak cukup ditinggikan, tetapi Yesus Kristus yang membawa berita damai. Bagaimana orang yang berdosa itu didamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Berita ini ya harus kita sebarkan sampai kepada seluruh pelosok bumi. Sehingga semua bangsa-bangsa mereka boleh mendengar dan berseru. Mereka melihat keselamatan yang daripada Tuhan yang ada di ayat 10 ya. Bagaimana Tuhan itu menunjukkan bahwa Dia menyelamatkan seisi dunia ini. Sehingga kita saat ini yang sudah menjadi bagian daripada umat Allah, kita boleh menjadi pembawa berita sukacita. Kita diberikan satu otoritas oleh Tuhan ya, untuk mengabarkan Injil kepada segala bangsa. Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita menjadi perjanjian damai dan keselamatan dari Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu, mari jemaat sekalian, jangan berhenti bersyukur, berhenti bersorak-sorai, bersukacita, dan juga jangan berhenti, kabarkanlah Injil sampai seluruh dunia itu boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan, hati kami bersyukur dan bersukacita bahwa kami boleh menjadi pembawa berita sukacita kepada bangsa-bangsa. Kami juga rindu Tuhan, semua orang itu boleh dimuridkan, mereka juga boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau yang sudah memilih dan memanggil kami, Engkau yang membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Biarlah Tuhan, kami tidak hanya berhenti di sini saja, tapi hati kami dibakar dengan semangat untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Terpujilah Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kita naikkan bait yang ketiga dari KPPK 294. Bukakan mulutku Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Buka hatiku oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami pertama-tama mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih ada keamanan dan ketentraman. Sekalipun Tuhan, tetap pandemi COVID ini masih belum berlalu. Tapi kami menaikkan doa kami Tuhan untuk pemerintah, baik yang di pusat maupun juga yang di daerah, agar mereka bekerja sama dengan tim medis, dengan gugus tugas penanggulangan COVID. Berhasil Tuhan menanggulangi sehingga setiap orang yang terpapar, mereka juga boleh diselamatkan Tuhan. Mereka juga boleh sembuh pulih dengan sempurna. Bapa Surgawi, Engkau juga tolong Tuhan. Gejolak ekonomi yang saat ini Tuhan terjadi ya Bapa. Ada begitu banyak dampak yang terjadi Tuhan karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, mohon Engkau membukakan jalan Tuhan. Mohon Engkau bermurah hati Tuhan. Biarlah segera berlalu ya Tuhan pandemi ini. Dan juga dampaknya juga terhadap gereja kami dan gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan, tumbuhkan iman kerohanian daripada setiap keluarga-keluarga Tuhan. Yang sudah 5 bulan lebih kami tidak bisa beribadah. Tapi kami beribadah secara online. Tolong Tuhan, biar ini tidak menutup jalan Tuhan, kualitas kerohanian daripada jemaat-Mu. Kami tetap Tuhan mengalami pertumbuhan iman dan pengenalan yang benar akan Engkau. Bapa tolong juga Tuhan, jemaat yang lemah tubuh, yang berbeban berat, yang bergumul dengan berbagai macam masalah Tuhan. Beri jalan keluar hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Bapa, kami juga teringat kepada Papa daripada Ibu Tince, kepada Ama Buya, Ama Syok Eng Tuhan, dan kepada seluruh Bapak Ibu usia indah. Tuhan, Engkau berkemurahan Tuhan, anugerah-Mu Engkau limpahkan kepada para orang tua kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang studi Tuhan secara online. Ada penyesuaian Tuhan, di mana anak-anak hanya bersekolah di rumah. Tolong perkembangan anak-anak bukan hanya secara intelektual, tapi kebutuhan emosi mereka Tuhan. Mereka juga membutuhkan sosialisasi Tuhan, lingkup pergaulan yang sehat. Bapa tolong keluarga demi keluarga, bisnis, usaha. Tuhan berkatilah Tuhan, supaya bisnis bisa mencukupi kebutuhan daripada anggota jemaat kami Tuhan. Terima kasih, tolong gereja Tuhan, para majelis, para hamba Tuhan yang melayani. Beri hikmat bijaksana ya Tuhan, sehingga bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan gereja kami. Tidak lupa kami juga berdoa untuk persiapan ulang tahun gereja yang ke-42. Kiranya Tuhan juga yang menolong, panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, dengan segala hormat kami serahkan semua doa-doa kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya jauh melebihi apa yang kami naikkan Tuhan, apa yang kami minta. Engkau sendiri yang akan memberkati. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau melimpahkan anugerah-Mu kepada umat-Mu. Jemaat sekalian,
terimalah berkat yang daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati jemaat sekalian dan melindungi jemaat. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin.